dendam, bukan orang yang marah-marah terus-menerus. Rasul katakan, orang yang paling kuat bukan orang yang pandai bergulat, namun orang yang paling kuat adalah orang yang pandai dalam menahan amarahnya. Dan dia adalah orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Bayangkan kalau dalam kehidupan kita, ketika ada orang yang zalim, yang jahat kepada kita, lalu kita marah, kita dendam, kita katakan kita tidak akan pernah memaafkan dia, pasti kehidupan kita akan susah. Hati yang dendam, penuh marah, itu akan berakibat bisa saja fisik kita sakit disebabkan hati kita sakit dan pikiran kita sakit. Betul Bu? Kadang-kadang fisik kita ini sakit disebabkan terlalu berpikir terlalu berat, atau hati yang terlalu menyimpan banyak dendam. Kita memaafkan orang lain bukan untuk orang lain, kita memaafkan orang lain untuk kehidupan kita yang lebih tenang. Kita tahu orang-orang yang berbuat salah, orang-orang yang berbuat zalim, pasti Allah akan membalas. Bukankah in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha? Kebaikan yang kau lakukan untuk dirimu sendiri, dan kejahatan yang kau lakukan untuk dirimu sendiri. Orang-orang yang berbuat buruk, percaya saja, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sebiji zarah Allah balas, kejahatan sebiji zarah Allah juga balas. Orang yang jahat kepada kita, Allah yang bekerja, Allah yang membalas. Tugas kita memaafkan, bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri. Hidup lebih tenang, hidup lebih damai, akan membuat diri kita ini fokus dalam mengerjakan hal-hal yang baik-baik. Juga orang-orang yang mau masuk syurganya Allah adalah orang-orang yang gemar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah katakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, saking terlalu banyak dosa yang kita kerjakan, tapi Allah tak pernah panggil kita dengan kalimat-kalimat buruk. Allah panggil kita dengan kalimat, wahai orang-orang yang telah melampaui batas, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semua dosa-dosa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita semua, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Banyak bertaubat kepada Allah. Selama kau bertaubat kepada Allah, selama itu pula ampunan Allah turun untuk dirimu, kecuali pada saat detik-detik kematianmu sudah terlambat. Namun Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Jadi orang yang dirindukan oleh syurga adalah orang yang bertakwa. Sebagaimana tujuan puasa kita dalam surah Al-Baqarah ayat 183, tujuan puasa kita itu untuk orang menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, tadi sambungannya ayat yang tadi, Ali Imran 133 sampai 135. Syurga, carilah ampunan Allah, carilah syurga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang bertakwa. Orang bertakwa ciri-cirinya tadi adalah orang yang gemar berinfak, orang yang menahan amarah, orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, orang yang gemar berbuat kebaikan demi kebaikan, orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita sedikit membahas hal yang tadi ya dalam surah Ali Imran tadi. Baik, berikutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin sekali pulang kembali kampung halaman kita yang sesungguhnya, yaitu syurganya Allah. Dengan kalimat kalau kita wafat nanti ingin sekali kita dipanggil oleh Allah dengan kalimat ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita ingin sekali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan hati yang ridha dan diridhai oleh Allah. Masuklah ke dalam golongan hamba Allah, masuklah ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kematian bagi orang-orang beriman adalah pertemuan dengan sang kekasih. Namun untuk bisa sampai ke syurga Allah Subhanahu wa
Ada hal-hal yang harus dilakukan seperti yang tadi saya sebutkan dalam surah Ali Imran 133 sampai 135. Juga ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Nanti kita akan bahas dalam surah Al-Mu'minun. Namun izinkan saya untuk memotivasi kita semua, izinkan saya memberikan gambaran mengenai surga kepada kita semua, Bapak dan Ibu sekalian, supaya kita bersemangat. Apa sih yang kita bisa dapatkan di surganya Allah? Mau tanya kepada Maryam. Maryam, yang Maryam tahu di surga itu ada apa saja? Nak? Ada semuanya. Ada apa aja? Apa yang Maryam mau minta di surganya Allah Subhanahu wa taala? Maryam mau minta apa? Ada apa di surganya Allah? Allah surah Al-Mu'minun, dicariin boleh teman-teman. Al-Mu'minun surah Al-Mu'minun. Di surganya Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di sana? Kita akan merasakan nikmatnya sungai yang isinya ada susu, ada arak, ada madu. Sebagaimana dalam surah Muhammad ayat 15 diceritakan gambaran surga Bapak dan Ibu sekalian. Di surga itu apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari arak yang lezat rasanya, dan sebagainya. Jadi kita mau masuk surga setelah kita tahu tadi dalam surah Ali Imran 133 sampai 135 ada beberapa sifat-sifat atau apa yang kita bisa lakukan untuk kita bisa masuk surga. Berikutnya kita mau bahas sedikit tentang gambaran surga itu. Sebelum kita bahas lagi apa saja yang bisa kita lakukan berikutnya untuk kita bisa masuk surga. Ternyata di surga itu ada sungai-sungai dan kita merasakan nikmatnya sungai-sungai yang isinya ada susu, ada arak, ada madu. Dan ternyata yang kedua, di surga itu ternyata kita atau para laki-laki mendapatkan istri yang masih belia dan berumur sebaya. Firman Allah dalam surah An-Naba ayat 31 sampai 33. Ini gambaran surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Dikatakan dalam surah An-Naba 31 sampai 33, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Sebutkan berkali-kali orang-orang yang bertakwa, Masya Allah. Mereka yang mendapatkan kemenangan, mendapatkan surga, yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Jadi pernah pada suatu ketika Rasulullah itu berbincang-bincang dengan seorang nenek. Di sini banyak nenek-nenek. Kata Rasul apa? Wahai nenek, kau tidak bisa masuk surga. Maka sang nenek itu menangis terseduh-seduh. Kata Rasulullah, kau tidak akan pernah bisa mungkin masuk surga. Karena di surga semuanya umurnya kembali muda, usia 30 tahunan. Jadi semuanya usianya menjadi sebaya ya, usianya menjadi orang-orang muda semua. Jadi nenek itu tak jadi menangis, tertawa. Jadi kadang-kadang Rasul bercanda, namun bercandanya Rasul semuanya adalah kebenaran kepada ibu sekalian. Jadi kita tahu bahwa di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya ada sungai-sungai atau ada wanita yang belia umurnya, ya, umurnya muda-muda semua. Dan ternyata di surga itu kita hidup kekal, lahir dan batin. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, siapa yang akan masuk surga, maka mereka akan merasakan nikmat. Mereka tidak akan pernah susah, pakaiannya tidak pernah cacat, dan kepemudaannya tidak pernah sirna. Surganya Allah Subhanahu wa taala semuanya berusia muda. Berikutnya teman-teman semua, ada yang ingin sekali kita lakukan ketika kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang tidak tara, yakni di surga Allah kita bisa memandang wajah Allah yang mulia. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, jika surga telah dimasuki oleh para penghuninya, maka ada yang menyeru, wahai penduduk surga, sesungguhnya Allah memiliki suatu janji untuk kalian yang janji tersebut berada di sisi Allah. Mereka berkata, apakah itu? Bukankah Allah telah memberatkan timbangan-timbangan kami? Allah sudah memasukkan kami ke surga, Allah sudah menyelamatkan kami ke neraka. Maka suara itu pun melanjutkan. Maka pada akhirnya Allah menyingkapkan hijabnya, menyingkapkan tabirnya, sehingga mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, Allah belum pernah memberikan sesuatu pun yang lebih mereka cintai dan menyejukkan pandangan mereka daripada melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di surga itu sudahlah usia muda semua, sudahlah indah dengan banyak sungai-sungai, ada kebun-kebun, makanan yang tidak habisnya, kita tidak pernah berkeringat, ya, tidak pernah buang air.
Di surga itu apapun yang kita inginkan Allah kabulkan. Di surga juga kita dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Dan kenikmatan yang tertinggi ialah di surga kita bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya teman-teman sekalian. Dalam surah At-Talaq ayat ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang salih, niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Yang di dalam syurga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Syurga kekal di dalamnya selama-lamanya. Kita ini di dunia, kalau orang-orang yang beriman, maka dia tahu kalau Allah sedang berikan ujian kesedihan bagi hidupnya, dia tidak akan sedih berlarut-larut, tidak akan sedih terus-menerus, karena dia tahu bahwa setelah sedih nanti ada bahagia lagi. Kalau kehidupan dunia itu seperti roda berputar, hari ini tawa, besok tangis, hari ini tangis, besok tawa, hari ini sedih, besok bahagia, begitu seterusnya. Orang yang sudah sedih terus-menerus, dia akan tahu kelak akan ada masa kok saya bahagia, dan kelak kesedihan ini pasti akan ada ujungnya, yakni ada syurga yang dimana di dalamnya akan selama-lamanya bahagia, tidak ada sakit untuk selama-lamanya, tidak ada sedih untuk selama-lamanya, tidak ada down, tidak ada kekurangan, tidak ada, semuanya bahagia selama-lamanya di syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang-orang yang sudah mengimani hal ini, pasti setiap detik kehidupannya termotivasi untuk bisa meraih syurganya Allah. Ada orang yang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, siapakah orang yang paling baik? Kata Rasul, orang paling baik itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Siapakah orang yang paling pandai? Orang paling pandai adalah orang yang senantiasa ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Kalau orientasinya adalah surga, mati husnul khatimah, orientasinya adalah surga, pasti setiap detik kehidupannya dia berpikir, yang saya lakukan ini bagian ibadah dari pada Engkau bukan ya Allah. Yang saya lakukan ini membuat Engkau ridha enggak ya Allah? Yang saya lakukan ini membuat Engkau senang enggak ya Allah? Jadi sebelum berucap dia berpikir dulu, atau membuat Engkau murka ya Allah, atau yang saya lakukan ini membuat Engkau benci kepadaku ya Allah, benci dengan perbuatan ini ya Allah. Orang beriman sebelum melakukan sesuatu berpikir terlebih dahulu, apakah ini bagian dari ibadah kepada Allah? Sebelum dia berbuat sesuatu, dia berpikir terlebih dahulu, apakah yang saya lakukan ini merupakan bagian dari ibadah kepada Allah? Jadi seluruh hidupnya itu adalah bersemangat untuk ibadah. Sebagaimana dalam surat Dariyat 56 dikatakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu. Makanya kalau kita orientasinya adalah syurga, maka teman-teman sekalian, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kita. Kan kita tahu di bulan suci Ramadan ini semua doa dikabulkan oleh Allah. Doa-doa yang dikabulkan oleh Allah itu apa? Doa orang yang safar, doa orang yang dalam perjalanan, doa orang yang dizalimi, doa orang tua pada anaknya, doa pemimpin yang adil, termasuk doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi doa kepada Allah, doa apa? Doa minta syurga, doa minta dibantu agar kita dimudahkan beramal saleh. Kata Allah apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 186, setelah ayat atasnya itu berbicara mengenai puasa, Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dalam surah Al-Baqarah 186 Allah ingatkan, dan apabila ada hamba-hambaku yang bertanya di mana aku, katakanlah aku dekat. Aku mengabulkan semua permohonan orang-orang apabila mereka berdoa kepadaku, asalkan mereka beriman dan mengikuti perintahku agar mereka memperoleh kebenaran. Allah sendiri yang menjanjikan Allah akan kabulkan semua doa-doamu. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku kata Allah, maka akan aku perkenankan bagimu. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibantu kita untuk melaksanakan amal saleh. Yang buat ibu rajin baca Quran adalah Allah. Yang buat ibu-ibu semua kuat untuk yang lain adalah Allah. Yang buat ibu bangun sepertiga malam terakhir adalah Allah. Maka minta sama Allah pertolongan agar kita dimudahkan beramal saleh. Juga minta kepada Allah syurga. Namun jangan doanya ya Allah, aku minta syurga ya Allah, walaupun di emperan, di pinggiran, gak apa-apa deh ya Allah asal masuk syurga. Jangan. Kita doa-doa yang terbaik. Doa itu harus detail, yang terbaik. Jangan kita katakan ya Allah, Kau kan maha tahu apa yang aku butuhkan, terserah Kau deh ya Allah, pokoknya aku butuhin, kabulin deh ya Allah. Atau ya Allah, doaku sama kayak kemarin, kabulin deh ya Allah. Jangan begitu doanya.
Malas sekali kalau doa begitu. Ya Allah, ini doanya ada di buku catatan, kabulin deh ya Allah. Jangan begitu. Kita doa dengan fokus, dengan detail, dengan khusyuk. Termasuk kita minta sama Allah, doanya jangan surga aja, tapi surga Firdaus, surga tertinggi. Minta sama Allah. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari? Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan. Namun kalau pintunya ada 8 pintu. Kalau tingkatan, sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jika kalian meminta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Kata Rasulullah, surga Firdaus ialah surga yang paling utama dan paling tinggi. Di atasnya adalah Arsy Ar-Rahman. Darinya pula lah mengalir surga, sungai-sungai surga. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita surga Firdaus. Jangan surga aja, tapi surga Firdaus, surga yang tertinggi. Nah, hari ini saya juga sejenak akan membahas yang sebenarnya ibu sudah tahu semuanya. Kalau mau dirindukan surga, mau masuk surga, apa yang harus dilakukan? Dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Kan tadi kita maunya surga Firdaus, ya kan? Surga tertinggi, surga yang paling utama. Lalu bagaimana caranya supaya masuk surga Firdaus? Lakukan hal-hal ini. Hal ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Ibu boleh buka Qur'annya, kita baca sama-sama boleh? Atau buka handphonenya. Surah Al-Mu'minun surah ke-23 juz ke-18. Surah Al-Mu'minun surah ke-23 juz ke-18 ayat 1 sampai ayat ke-11. Kita baca sama-sama boleh? Sudah siap? Ayo, walaupun siang-siang agak ngantuk-ngantuk sedikit, tapi kita mau baca Quran hari ini. Surah Al-Mu'minun 1 sampai 11. Sudah siap Ibu sekalian? Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Kita akan bahas pada hari ini mengenai orang-orang yang dirindukan surga Firdaus. Siapakah orang-orang yang dirindukan surga Firdaus itu? Kita bahas satu persatu teman-teman sekalian. Pertama ialah orang-orang yang beruntunglah orang-orang yang beriman. Ternyata masuk surga Firdaus pertama harus adalah orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan apa saja? Rukun iman apa saja? Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat-malaikat, kemudian beriman kepada kitab, pada rasul, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada hari kiamat, beriman. Kemudian ciri-ciri berikutnya kalau mau masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Mereka adalah orang yang senantiasa khusyuk dalam salat. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita khusyuk dalam salat?
Kalau mau khusyuk dalam sholat, ada seorang yang bertanya, ya Rasul, bagaimana caranya supaya kami bisa khusyuk dalam sholat? Kata Rasul, bayangkan itu sholat terakhirmu. Andaikan itu sholat terakhirmu, setelah itu kau kembali kepada Allah, pasti kita akan khusyuk dalam sholat, akan sungguh-sungguh dalam sholat. Betul Bu? Kita ini main-main dalam sholat, nggak sungguh-sungguh dalam sholat. Kenapa? Karena kita merasa masih bertemu dengan sholat-sholat berikutnya. Jadi nggak totalitas dalam mengerjakan sholat. Tapi kalau kita tahu itu sholat terakhir kita, pasti kita khusyuk dalam sholat. Termasuk cara khusyuk dalam sholat adalah hudurul qalbi, menghadirkan hati. Jadi ketika kita sholat, kita hadirkan hati kita. Termasuk juga kalau ingin khusyuk dalam sholat, memahami bacaan-bacaan sholat. Makanya orang Islam itu setidaknya paham dengan apa yang kau baca dalam sholat. Ibu-ibu kalau duduk lagi sholat, ibu-ibu katakan apa? Rabbil firli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Apa artinya itu? Apakah semua sudah tahu apa artinya? Puluhan sholat kita baca itu. Namun sebagian orang tak tahu juga artinya apa. Bagaimana kita bisa menghayati sholat kita kalau kita sendiri tak tahu apa maknanya? Rabbil firli, ya Allah ampuni aku, warhamni sayangi aku, tutupi aibku, angkat derajatku, wajibuni warfa'ni warzuqni, berikan rezeki kepadaku, berikan petunjuk kepadaku, berikan kesehatan kepadaku, ampuni aku, maafkan aku ya Rabb. Itu doanya. Jadi kalau kita mau khusyuk dalam sholat, tidak hanya sekedar kita menganggap itu sholat terakhir, seolah-olah kita tidak bertemu dengan sholat berikutnya. Berikutnya kita paham dengan bacaan sholat kita. Berikutnya kita menghadirkan hati ketika sholat, ya. Kemudian kita tenang dalam gerakan. Itu yang membuat kita khusyuk dalam sholat. Berikutnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada gunanya. Ternyata ciri-ciri orang saleh, orang beriman yang masuk surga Firdaus ialah mereka menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Mereka nggak mau terlibat dalam sebuah perkataan dan perbuatan yang nggak ada faedahnya, nggak ada kebaikannya. Mereka meninggalkan perkara yang sia-sia. Jadi kita tahu dalam sebuah perkumpulan ada namanya majelis ilmu, majelis yang bermanfaat. Tapi ada orang yang kumpul-kumpulnya itu banyak bicara mengenai keburukan orang lain. Ada ya Bu, teman-teman semua? Ketika kumpul-kumpul ghibah, membicarakan orang lain. Ternyata bukan majelis ilmu, majelis ghibah. Tetangga kita baru beli mobil baru, dari mana dia dapat duit? Kepo aja Ibu, mungkin aja dia kerja di rumah. Sekarang zaman canggih, kerja di rumah, walaupun nggak keluar-keluar bisa dapat duit. Ada saya Ria Ricis kerjanya di rumah Bu, jadi YouTuber, dapat duit juga. Tetangga beli AC dia kepanasan, tetangga beli kulkas dia kepanasan juga, ya. Kita sejatinya harusnya senang melihat orang lain senang, bukan sedih melihat orang lain senang. Susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah, dengki namanya. Jadi kembali lagi, ternyata orang-orang yang beriman, ciri-cirinya ketika dia masuk surga Firdaus, dia pasti adalah orang yang menjauhkan diri dari perkataan yang tidak ada gunanya. Gak mau dia kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol ngalur ngidul, gak ada manfaatnya. Gak mau dia. Dia mau berkumpul bersama dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang kalau bicara penuh dengan manfaat. Kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Kemudian dia menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak ada gunanya, perbuatan yang sia-sia. Buka puasa bersama, bukber. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau bukbernya tiap hari sampai meninggalkan tarawih, banyak mudaratnya. Di dalam bukber itu sampai malam ya, banyak bincang-bincang kesana kemari, ngalor ngidul, padahal semua orang sedang tarawih. Boleh bukber, buka puasa bersama, boleh untuk menjalin silaturahmi, menjalin ukhuwah Islamiyah, menjalin persahabatan. Tapi tidak juga setiap hari. Dan sampai engkau sampai lelah sehingga tidak melakukan tarawih. Menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak ada gunanya. Saya baru lihat video beberapa minggu yang lalu. Ada yang bertanya, menurut kamu pembicaraan anak-anak muda, teman-teman itu kita tuh harus pilih-pilih teman gak sih? Kemudian anak muda satu lagi menjawab, ya harus. Kita harus pilih-pilih teman. Zaman sekarang gak pilih-pilih teman bahaya. Kata beliau, yang gak boleh pilih-pilih itu gak boleh pilih-pilih berbuat baik pada siapapun. Namun kalau berteman ya harus pilih-pilih katanya. Ini senada dengan pesan Rasulullah. Kalau engkau berteman dengan penjual minyak wangi, kecipratan wanginya. Kalau berteman dengan penjual pandai besi, kecipratan baunya, kecipratan apinya. Jadi orang yang mau surga Firdaus, pasti dia akan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang gak ada manfaatnya.
Perkataan yang nggak ada manfaatnya, apalagi yang sudah jelas-jelas banyak dosanya, nggak mau dia buang-buang waktu bagi dirinya. Ada ibu-ibu yang hobinya tawaf di mall pagi sampai malam, ya, tawaf dan sa'i di mall, gitu ya. Dari pagi sampai malam kebahagiaanku adalah di mall. Boleh kau ke mall, tapi kan nggak juga pagi sampai malam. Meninggalkan rumah, meninggalkan suami, meninggalkan anak-anak, keluyuran terlalu banyak di luar rumah. Masih banyak tanggunganmu yang harus kau lakukan di dalam rumah misalnya. Jadi orang-orang yang mengharapkan syurga Firdaus, mereka adalah orang yang sangat terjaga. Mereka pandai memilih. Mana yang aku harus bersama dengan kelompok itu, aku akan bersama dengan mereka. Mana yang aku harus saat menjauh, aku menjauh. Seperti itu teman-teman sekalian, ya. Jadi menjauhkan diri dari perkataan yang sia-sia, dari perbuatan yang sia-sia. Rasulullah itu di masa mudanya pernah ingin menghadiri satu acara hiburan. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Muhammad dengan cara menidurkan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tidak pergi ke tempat itu. Allah selamatkan dia. Begitu pula dengan kita, hendaklah kita wahai ibu atau ayah, kadang-kadang kita punya anak-anak muda. Ada ibu dan ayah mengatakan begini, "Nak, malam minggu nak jalan sama pacarmu, nak." Bagaimana mungkin ada seorang ibu dan ayah berkata seperti itu? Menjerumuskan anak-anak kita menuju ke lubang zina. Zina itu kan gak langsung tiba-tiba zina. Makanya Allah katakan wala taqrabuz zina. Allah katakan bukan jangan berzina, Allah katakan jangan dekati zina. Nanti lama-lama baru ujungnya kepada kemaluan. Tapi sebelum kepada kemaluan kan lihat-lihat dulu, menyentuh dulu, saling bercengkrama dulu. Jadi ada orang tua yang justru menjerumuskan anaknya dengan mengatakan, "Mana pacarmu nak? Sudah berumur segini tidak ada pacar." Padahal Allah katakan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Jadi kembali lagi, kalau ingin syurga Firdaus, yang ketiga adalah menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Keempat, dikatakan dan orang-orang yang menunaikan zakat, ya, yakni orang-orang yang apa? Menunaikan zakat yakni bagian harta yang wajib dikeluarkan. Tujuannya untuk mensucikan jiwa mereka, ya, mensucikan jiwa-jiwa. Termasuk zakat fitrah nanti yang akan kita bayar sebelum salat Id, itu untuk menambal kekurangan-kekurangan kita ketika kita beribadah di bulan suci Ramadan, untuk memberi makan pada orang miskin, untuk mensucikan diri kita teman-teman sekalian, ya. Jadi menunaikan zakat, termasuk di dalamnya zakat tentu berbeda dengan sedekah dan infak. Kalau sedekah, kalau zakat itu ada penerima zakat orang-orang tertentu, yang berzakat pun orang-orang yang mampu. Namun kalau sedekah atau infak silakan berikan kebaikan kepada banyak orang. Jadi kalau engkau mau dirindui oleh syurga-syurga Firdaus, tidak hanya sekedar zakat bagi orang yang mampu, tentu saja, namun juga adalah engkau gemar berinfak, gemar bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berinfak tidak harus orang-orang yang mampu, namun orang-orang yang mau. Banyak kok orang kaya raya tapi pelitnya minta ampun, beli tas mahal-mahal bisa. Giliran sedekah pelit sekali. Berhitung dia kalau sedekah dengan harta sisa. Giliran beli barang-barang yang mewah gampang, giliran untuk sedekah pelit sekali. Namun banyak sekali orang-orang yang tidak mampu, justru dia mau dalam bersedekah. Dia dalam keadaan sempit, tapi dia bersedekah, Masya Allah. Allah gak nilai berapa jumlahnya. Allah nilai keikhlasanmu dalam bersedekah di jalan Allah. Hidup ini tidak melulu soal diri sendiri. Hidup ini kita berdampingan dengan orang lain. Semakin dermawan engkau dan lillah kau lakukan karena Allah, semakin kau dicintai oleh sesama manusia lainnya. Tapi kalau engkau kaya raya, pelit, kau dibenci oleh orang-orang lain. Begitulah teman-teman sekalian. Jadi kalau mau syurga Firdaus adalah menunaikan zakat. Silakan menunaikan sedekah, menunaikan infak. Berikutnya, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Mau jadi orang yang masuk syurga Firdaus, dirindukan syurga, yakni menjaga kemaluannya, kecuali kepada istri dan budaknya. Maknanya adalah jangan berzina, ya, jangan mendekati zina. Ada seorang yang bercerita, dia ini penghafal Quran ibu sekalian. Namun ketika masa mudanya dia pernah mendapatkan korban tindakan asusila. Semenjak kejadian itu dia tak pernah bisa berhenti untuk melihat tayangan pornografi. Padahal dia menghafalkan Quran, dia tinggal di pondok. Maka kemudian apa yang dia lakukan? Setiap kali dia ingat kejadian dia lakukan hal-hal buruk di masa kecilnya dan dia tonton video-video itu, ya. Kemudian pada akhirnya dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwa handphone itu racun baginya, sehingga dia tidak mau punya handphone lagi, ya. Karena handphone itu racun, dia jadi mudah untuk mendownload atau untuk melihat sesuatu di handphone tersebut. Dia berusaha untuk menjaga dirinya dengan tidak mendekati zina. Maka di sini dikatakan yang kelima, menjaga kemaluannya, menjaga diri dari mendekati zina. Maka memandang kepada yang dibenci oleh Allah adalah mendekati zina.
Tangan memegang kepada yang bukan mahram adalah mendekati zina. Kaki melangkah kepada tempat-tempat yang Allah haramkan dengan orang lain yang ajnabi, yang asing, itu mendekati zina. Dan ujung-ujungnya nanti kepada kemaluanmu itu. Oleh karena itu, ciri orang-orang yang merindukan syurga Firdaus, dia akan menjaga kemaluannya. Dia akan betul-betul menjaga kesucian dirinya dengan cara tidak mendekati zina. Makanya para gadis, kalau ada gadis, jangan pacaran-pacaran teman-teman semua. Anak-anak, ibu-ibu atau ayah yang punya anak-anak gadis, jangan biarkan mereka pacaran. Sebagaimana engkau di waktu muda mengetahui kalau pacaran itu melakukan aktivitas yang buruk di dalamnya, maka jangan kita lakukan itu pada anak-anak kita. Anak-anak kita biar dia suci, dia bersih, dia terjaga kemuliaan dirinya dengan tidak berpacaran. Apapun itu alasannya. Kalau sudah berdua, nanti pasti akan masuk kepada yang lebih lagi daripada itu. Karena syaitan tidak akan mengatakan berzina sekarang, nggak mungkin. Syaitan akan mengatakan ketemu dulu sekarang, berdua dulu sekarang, saling memuji dulu sekarang, saling curhat-curhatan dulu sekarang, saling menyentuh dan seterusnya. Ya, jadi hati-hati dengan itu. Kemudian yang keenam, kalau mau masuk syurga Firdaus adalah dikatakan apa? Dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya. Orang-orang yang senantiasa memelihara amanah yang diberikan kepadanya dan memelihara janjinya. Sebelum kita lahir di dunia ini, kita sudah masuk alam rahim dan alam ruh. Pada saat di alam ruh, Allah Subhanahu wa taala sudah minta kita berjanji. Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Benarkah kami ini Tuhanmu? Maka kita berkata, "Bala syahidina." Benar ya Allah, kami bersaksi. Jadi di alam ruh kita sudah berjanji kepada Allah bahwa Allah adalah Tuhan kita, teman-teman semua. Maka ketika kita lahir di muka bumi ini dengan begitu banyak kehidupan sana kemari, maka kadang-kadang kita lupa Allah itu Tuhan kita. Allah itu tempat kita bersandar. Allah itu tempat kita memohon pertolongan. Kita lupa kadang-kadang. Kita sibuk dengan dunia, kita minta tolong terus kepada orang, kita bergantung kepada orang. Kita lupa bahwa kita sudah berjanji kepada Allah bahwa Allah adalah tempat bersandar, tempat memohon pertolongan. Allah satu-satunya tempat untuk kita berlindung dari berbagai macam keburukan dan kejahatan. Allah Subhanahu wa taala yang sudah meminta perjanjian atas diri kita. Jadi orang-orang yang mau dirindukan oleh syurga Firdaus, yakni orang-orang yang memelihara janjinya. Janji ketika dulu di alam ruh, janji pada saat kita hidup di dunia. Kita ini punya banyak janji kan? Kadang-kadang ada jabatan-jabatan tertentu yang diamanahkan oleh manusia kepada diri kita. Maka pegang amanah itu dengan sebaik-baiknya. Laksanakan tugas itu untuk mendekatkan orang-orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu diberikan amanah anak-anak. Bapak diberikan amanah anak-anak, jaga anak itu dengan sebaiknya. Didik anak-anak itu menjadi jundullah, pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Jaga amanah itu dengan sebaik-baiknya. Nah, maka itulah ciri dari orang-orang yang dirindukan oleh syurga Firdaus. Mereka memegang amanah dan janjinya. Karena sifat orang munafik itu ketika diberi amanah dia berkhianat, ketika berjanji dia mengingkari. Maka orang munafik itu lawannya adalah orang-orang beriman yang kalau diberi amanah dia pegang betul-betul, kalau dia berjanji dia penuhi betul-betul. Ketujuh, ciri orang beriman yang dirindukan syurga Firdaus apa? Kalau tadi diawali juga dengan beriman dan salat yang khusyuk, ternyata yang ketujuh juga adalah ditutup dengan salat. Juga serta orang-orang yang memelihara salatnya, ya. Memelihara salatnya, Masya Allah. Maka orang-orang yang melakukan hal ini disebutkan sebagai apa? Ayat ke-10 dan 11 disebutkan, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan apa? Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. yakni mereka adalah orang-orang yang mendapatkan syurga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Mari kita review sedikit ibu sekalian dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Tadi kita sudah sama-sama bahas kalau ingin jadi orang yang masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala, pertama syaratnya adalah dia harus beriman. Kedua, dia orang yang khusyuk dalam salatnya. Ketiga, dia orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada gunanya. Yang keempat, mereka orang-orang yang gemar menunaikan zakat. Kemudian yang kelima, mereka orang-orang yang menjaga kemaluannya. Yang keenam adalah mereka orang-orang yang memegang amanah dan janji-janjinya. Dan ketujuh, mereka adalah orang yang senantiasa melaksanakan sholat. Orang-orang seperti ini akan mendapatkan syurga Firdaus. Tadi kan kita mau berdoa, doanya syurga Firdaus, ya kan? Syurga Firdaus yang mana
kita kekal di dalamnya selama-lamanya. Sebenarnya apa yang saya sampaikan sudah kita usahakan untuk kita lakukan sehari-hari. Namun kadang-kadang kita ini malas, kadang-kadang kita ini lupa, kadang-kadang kita ini lalai. Maka Rasul mengajarkan doa istiqamah. Apa doa istiqamahnya Rasul? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agamamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita doa sama Allah, ya Allah jangan Kau kembalikan kami kepada kehidupan yang kemarin yang penuh dosa, penuh maksiat, penuh salah, penuh ketidaktahuan, setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Jadi doa terus menerus. Sebagaimana teman-teman semua berdoa kalau lagi salat kan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Jadi orang baik itu tak mudah Ibu sekalian. Kenapa? Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Syaitan dari kalangan jin dan manusia akan membisik-bisikkan was-was kepada kita. Artinya syaitan dari kalangan jin dan manusia akan senantiasa mengajak kita pada keburukan. Jadi kalau manusia-manusia yang mengajak kita kepada keburukan namanya adalah syaitan. Ibu yang bilang ya, apa saya bilang? Syaitan itu ada dari kalangan jin dan manusia. Jadi kalau kita ketemu, ayo kita korupsi, ayo kita ambil harta orang lain, ayo kita melakukan ini dengan kecurangan, itu syaitan berwujud manusia. Makanya Masya Allah, bulan suci Ramadan ini syahrul tarbiyah, bulan yang pendidikan. Pendidikan untuk kita jadi orang yang bertakwa. Tadi sudah dibacakan ayatnya oleh Maryam. Orang bertakwa itu adalah berusaha sekuat tenaga, apapun yang Allah perintahkan dia mau berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya. Yang Allah larang dia takut untuk melakukannya. Makanya ada perbedaan orang-orang salih, orang-orang bertakwa beriman dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah. Orang-orang salih ketika dia buat dosa dia takut luar biasa. Seolah-olah seperti dia berdiri di bawah gunung yang sangat besar yang siap menghancurkan dirinya. Diperumpamaan dengan gunung, bukan rumah. Kalau rumah yang hancur kita bisa selamat, tapi kalau gunung yang menghancurkan kita nggak selamat. Maka orang beriman kalau buat dosa dia takut seperti seolah-olah gunung siap menghancurkan dirinya. Namun orang yang durhaka kepada Allah, dia menganggap dosa itu seperti lalat yang menempel di hidungnya yang dia bisa usir begitu saja. Maka kita ingin bulan suci Ramadan momentum kita untuk menjadi orang-orang bertakwa. Makanya kata Rasul, celakalah bagi orang-orang yang berlalu bulan suci Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Celaka orang-orang ini. Celaka orang yang masih meneruskan maksiat. Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat sebagai tambahan ya. Dalam surah Qaf ayat 31 sampai 35 saya baca lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan didekatkanlah syurga itu kepada orang-orang yang bertakwa. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yakni kepada setiap hamba Allah yang selalu kembali kepada Allah. Kemudian orang-orang yang memelihara semua peraturan-peraturan Allah, dan orang-orang yang takut kepada Rabb-Nya yang pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Wah, dalam surah Qaf ayat 31 sampai 35 di sini terlihat nih ciri-ciri orang yang masuk surga, orang-orang yang punya sifat-sifat awab, yaitu orang yang selalu kembali kepada Allah. Dia buat dosa dia kembali kepada Allah, dia buat dosa dia kembali kepada Allah. Kemudian orang yang hafidh, selalu memelihara aturan Allah. Ketiga, orang yang takut kepada Allah, kalau buat dosa takut kepada Allah. Keempat, orang yang datang dengan hati yang munib, dengan hati yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Orang-orang inilah yang disebut sebagai orang-orang yang masuk atau didekatkan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sekalian, saya sudah ceramah saya pada hari ini karena sudah menjelang asar. Izinkan saya pada saat ini menayangkan satu buah video yang dengan video ini kita akan bersemangat bersama-sama untuk menjadi orang-orang yang ahlul Quran, keluarganya Quran, keluarganya Allah. Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Siapa dia? Mereka
mereka adalah ahlul Quran. Kita lihat video ini bersama-sama. Silakan.